Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-'amali bihi. Waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. A'inna ala ta'atik wa a'inna ala tarki ma'siyatik. A'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana at-tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, pecinta Al-Quran. Kita lanjutkan renungan kita, tadabbur kita. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-32 dari surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini rentetan ayat dari yang pertama bicara tentang zina, bahaya zina dan kehinaan zina, dan harus waspada kita akan zina. Kemudian tidak boleh kita menuduh juga orang berzina. Kemudian li'an di dalam keluarga. Jika terjadi, naudzubillah, kejadian itu bagaimana caranya untuk membersihkan keluarga. Surat An-Nur, surat membersih keluarga. Hingga izin saat tidak masuk rumah. Kemudian ghaddul basar, menutup mata. Kemudian setelah itu yang terakhir, menutup aurat untuk menjaga. Ini adalah memang ada satu keterkaitan. Saling melengkapi untuk satu program agung, yaitu program memuliakan sebuah keluarga. Dan ini sekarang kita masuki baru lagi. Agar itu semua berjalan dengan benar dan baik, ada masuki babak selanjutnya, yaitu wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah oleh kalian semuanya. Al-ayama, siapa yang tidak berpasangan, yang belum punya tempat pelampiasan syahwat yang halal di antara kalian. Ini bisa laki, perempuan, budak, merdeka, sama. Ayama. Yang penting tidak ada pasangan, tidak ada tempat pelampiasan syahwat yang halal. Ini bagi tuan-tuan, maksudnya sayyid, dalam hal ini yang punya budak, atau seorang tua terhadap anak, atau siapapun artinya. Yang bersamanya orang-orang yang harus dilindungi, dijaga, maka cara penjagaan yang dahsyat dari yang mengerikan tadi, zina, dan seterusnya adalah nikah. Maka angkihu, nikahkanlah. As-solihina, dan yang soleh-soleh. Min ibadikum wa imaikum. Dari budak-budak laki-laki dan budak perempuan. Ini pengkhususan kesolehan. Jadi mungkin ada pembahasan di sana. Dahulu itu budak itu karena zaman masih ada perbudakan. Dan Islam pun juga menghimbau untuk menghapus perbudakan dengan halus. Akan tapi masa peralihan daripada adanya perbudakan untuk ditiadakan ini kan masih ada sisa-sisa. Dan di sini memang kebiasaan budak memang kurang menjaga kehormatan. Ya karena mungkin pergaulannya, tempatnya di mana, sehingga banyak budak-budak ini adalah budak yang tidak, yang biasa berzina, bahkan mungkin ada yang disewakan. Naudzubillah, yang punya budak akan tapi yang tidak punya iman mungkin bisa menjadikan budaknya untuk cari uang. Jadi banyak budak menjadi pezina-pezina. Banyak budak menjadi pezina. Maka di sini yang diperhatikan dulu, budak-budak yang mereka itu menjaga diri, tolong perhatikan. Nikahkan mereka, jaga kehormatannya, kemuliaannya. Kemuliaannya. Nah, adapun yang merdeka biasa dengan penjagaannya. Orang yang merdeka. Ini seolah-olah urusan perbudakan, urusan budak-budak saja. Akan tapi ini lebih umum dari itu semuanya. Bahwasanya semua yang tidak punya nikah. Hanya ini pengkhususan. Artinya
Jangan sampai kalian itu memperhatikan anak-anakmu saja, keluargamu saja. Ternyata ada budak-budak yang mereka punya hajat untuk menikah tidak kau perhatikan. Justru ini adalah begitu pentingnya kita memperhatikan, biarpun dia adalah budak. Dia punya hajat ini menikah. Karena budak tidak punya harta, untuk menikah sendiri nggak mampu, maka Tuhan yang menikahkan. Sehingga budak saja hendaknya kita perhatikan, apalagi anak-anak kita. Kalau kita diperintahkan untuk menikahkan orang yang ada bersama kita, di bawah naungan kita, yang mereka punya hajat untuk menikah, bagaimana tentang diri kita yang punya hajat dan belum punya tempat pelampiasan syahwat yang halal? Maka kita lebih wajib lagi, lebih harus lagi. Artinya, kita diperintahkan untuk menikahkan orang yang ada di kiri kanan kita. Orang di bawah naungan kita. Lalu, bagi yang punya hajat, siapapun hendaknya mencari yang halal. Nah, ini kita harus memahami ada sisi lain yang mungkin terlupakan. Bahwasanya hikmahnya dari rentetan perzinaan dan seterusnya yang dibahas ini. Di antaranya benteng yang paling dasar untuk menghentikan perzinaan adalah pernikahan. Maka dari itu, ayo kita sadar benar bahwasanya ini adalah jalan untuk ghaddul basar, untuk menutup mata, karena punya yang halal di rumahnya. Karena syahwat itu bukan semata-mata mata. Syahwat bukan semata-mata karena mata, akan tapi lihat. Bergolaknya syahwat itu menjadikan mata juga menjadi jelalatan, mencari-cari. Atau dari mata menumbuhkan syahwat. Itu bisa. Bisa semuanya. Maka tidak cukup orang menjaga matanya, akan tapi penuhi syahwatnya agar mata bisa terjaga. Sehingga dikatakan al-ghaddu lil basar. Kalau sudah orang punya yang halal itu matanya lebih terjaga. Kenapa? Dia punya halal di rumahnya. Sudah dilabaskan syahwat dengan cara yang halal. Nah, maka dari itu ayo kita faham pesan ini bahasanya pernikahan adalah benteng. Maka dari itu jangan dijauhkan dong anak kita, keluarga kita dari pernikahan. Permudahlah urusan pernikahan, hai hamba Allah. Siapapun dia di bawah naunganmu. Anak-anakmu, wahai para orang tua, selalu kami ingatkan. Zaman ini beda, bukan seperti zaman dulu. Godaan sedikit zaman dulu. Zaman orang yang umurnya sekarang 50 tahun ke atas. Atau 40 tahun ke atas saja deh. Apa yang ada pada masyarakatnya waktu itu lihat. Yang mengganggu di masyarakat apa sih? Hampir tidak ada. Televisi yang ada hanya TVRI saja waktu itu. Yang punya hanya orang tertentu, orang kaya atau Pak Lurah saja, begitu saja. Yang lain tidak pernah melihat nonton itu. Hiburan film-film tidak seperti saat ini disaku anak-anak di film. Dulu ada namanya layar tancap. Atau misbar, kalau gemis bubar, itulah. Itu pun jarang diadakan, mungkin sebulan sekali dan sebagainya. Dan setelah itu hampir aman. Godaan. Acara TVRI pun hanya begitu-begitu saja. Artinya pembangkit syahwat saat itu tidak terlalu banyak. Hari ini pembangkit syahwat luar biasa. Sudah begitu para orang tua tidak peduli kepada anak-anaknya, bahwasanya anak-anak bukan anak saja. Tapi mereka sudah mulai dewasa yang punya hajat pribadi. Maka kami ingatkan, hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak saja. Tapi pandang anakmu sebagai anak yang sudah tumbuh dewasa dan punya hajat pribadi. Punya hajat pribadi yang harus dipenuhi, yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan pernikahan. Jangan Anda bersulit, wahai orang tua. Kalau mempersulit, Anda bisa masuk andil dalam memasukkan dalam dosa anak-anak itu. Akhirnya ada mungkin seorang anak baru kuliah, punya hajat untuk menikah, orang tuanya melarangnya. Lalu terpeleset dalam kehinaan zina, na'udzubillah, maka orang tua ikut andil dalam dosa tersebut. Sehingga betul anaknya keluar sarjana ekonomi plus zina, na'udzubillah. Adapun nanti masalah kehidupan selanjutnya, direncanakan yang baik akan mudah. Tanpa harus membebani, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, oke? Tapi kalau dibiarkan dengan syahwatnya yang liar, na'udzubillah, hari ini, Masya Allah. Kejadian-kejadian kehinaan, lihat. Karena orang tuanya yang tidak peduli urusan kehalalan bagi anak-anaknya. Nah, dari itu, perhatikan anak-anak. Kemudian, para anak juga kami ingatkan. Jangan pandang ayahmu atau ibumu selamanya sebagai ayah dan ibu saja, tapi pandang mereka juga sebagai wanita yang punya hajat. Mungkin ibunya seorang janda, ayahnya seorang duda. Karena ibunya meninggal, atau karena seorang ibu janda ayahnya meninggal. Atau cerai berpisah.
Mereka punya hajat, jangan dilarang untuk menikah, wahai anak. Ingat, dia punya hajat yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Bahkan sebagai seorang anak wajib loh yang membiayai. Kalau orang tuanya fakir kemudian punya hajat untuk menikah, wajib bagi seorang anak membiayainya. Kenapa? Pintu halal harus dibuka agar tertutup pintu haram. Nah ini harus kita hadirkan, melangkah ke sana. Adapun masalah pendidikan, tinggal kita milihnya benar atau tidak. Kalau menikahnya terjebak dengan calon yang salah, yaitu salah dalam melangkah. Tapi kalau memang punya hajat menikah, kemudian dipilihkan dengan pilihan yang benar, pasangan yang benar, maka ketemulah dengan pasangan yang baik, yang benar, sehingga langkah selanjutnya juga mudah. Mungkin sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama belajar, oke? Dan seterusnya. Tapi kalau sudah salah, berantakan semuanya. Sehingga dipenuhi hajatnya dengan direncanakan. Mungkin ada berkata nanti ekonomi dan sebagainya. Sekarang pun tidak menikah, dia tetap makan kok. Yang satu makan dengan orang tuanya, satu makan dengan orang tuanya. Bedanya hari ini mungkin pacaran, na'udzubillah. Padahal bisa digabungkan sama-sama orang tua yang biayai, tapi dengan yang halal. Bisa saja kesepakatan. Anak kita masih belajar, oke, biayai bersama-sama, nanti sukses sama-sama. Dan memang ada biasanya kalau orang menikah ini keraguannya adalah urusan nafkah. Bagaimana anak-anak saya dan seterusnya. Lanjutan ayat. Iyakunu fuqara. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka orang fakir apapun, bahkan fakir ilmu, fakir harta, jika menikahnya tulus karena Allah, ada janji dari Allah, yughnihumullahu, Allah akan berikan kecukupan. Dengan catatan tentunya dia yakin dengan janji Allah dan hidupnya bukan dikuasai dengan ketamaan, kerakusan. Dan Allah Maha Kasih. Allah akan berikan kecukupan, yughnihumullah, Allah beri kecukupan. Yang punya ilmu, lihat, kalau menikahnya karena Allah, lihat, secara otomatis dia akan belajar. Tambah ilmu. Dan mungkin lebih tenang saat ini. Saat ini, kalau sudah punya halal, lebih tentram, lebih damai. Daripada dengan keharaman. Maka dari itu, takutlah kepada yang haram. Jangan main yang haram. Halal mudah, kenapa harus masuk yang haram? Maka para orang tua yang mempersulit anak-anaknya untuk mencari yang halal, dia dosa. Melakukan keharam, berdosa. Zalim kepada anak-anaknya. Kepada orang tua juga. Seorang anak kepada orang tuanya. Sampai ada seorang anak, Masya Allah, ibunya yang punya hajat menikah. Dilarang menikah oleh anaknya. Bahkan marah-marah musuhan dengan anaknya. Anaknya bermusuhan dengan ibunya. Na'udzubillah. Seorang anak yang semacam ini dosa. Dia zalim seorang anak. Yang ibunya punya hajat menikah atau ayahnya punya hajat menikah. Akan tapi tidak mengizinkannya. Dan sebetulnya tidak perlu izin. Karena ini adalah hajat pribadi. Urusan dengan Allah. Urusan syahwat, urusan dosa. Dan ingat. Yang fakir jangan ragu janji Allah. Allah akan berikan kecukupan. Min fadli. Dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dengan rezekinya. Dengan karunia-Nya. Wallahu alimun. Dan Allah maha tahu tentang kebutuhan kita. Tentang keadaan kita. Mari. Untuk menyelesaikan atau melanjutkan program. Menerangi rumah dengan cahaya. Membersihkan rumah dari adalah dengan mempermudah urusan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab.